Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pagi hari ini pada mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Materi kita pada pagi hari yaitu sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama, pengertian sholat gerhana. Gerhana dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kusuf dan khusum. Secara bahasa, kusuf artinya menutupi, kusuf atau gerhana matahari merupakan fenomena alam di mana bulan menutupi matahari. Adapun khusum secara bahasa memasuki kusuf atau gerhana bulan merupakan fenomena alam di mana bulan memasuki bayangan bumi. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana, yang pertama yakni adalah niat. Takbiratul ihram. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, ayat atau surah Al-Quran dengan suara yang keras. Keempat, yakni ruku dengan tumakninah. Kelima, bangkit dari ruku dianjurkan membaca surah Al-Fatihah. Keenam, ruku kembali, yakni ruku kedua dengan tumakninah. Ketujuh, bangkit dari ruku. 8, sujud. 9, bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. 10, tasyahud, kemudian diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hikmah sholat gerhana. Yang pertama ini mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengingat bagi manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gerhana adalah sebuah pemisahan hari akhir, menghapus segala bentuk kemusyrikan, tahayul, sholat gerhana berjamaah dapat memupuk kebersamaan. Baiklah, materi kita yang kedua, yaitu pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kemarau panjang atau kekeringan. Adapun dalil-dalil syariat yang artinya adalah dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW keluar ke tempat sholat untuk sholat istisqa. Lalu beliau berdoa meminta hujan, menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara sholat istisqa, yang pertama itu niat. Berniat melaksanakan sholat istisqa. Takbirat ihram, mengucapkan takbir seperti sholat biasa. Bacaan membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan surat panjang, kemudian ruku dan sujud. Melakukan ruku dan sujud seperti dalam sholat biasa. Selanjutnya ini khutbah. Jadi setelah sholat, imam memberikan khutbah dan mengajak jamaah untuk berdoa memohon hujan. Selanjutnya menghadap kiblat, imam menghadap kiblat dan berdoa, membalikkan selendang. Imam membalikkan selendangnya sebagai simbol perubahan keadaan. Selanjutnya ada hikmah sholat istisqa. Yang pertama membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedua mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ketiga melatih diri untuk bersabar, keempat menanamkan sikap disiplin, kelima menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat memohon pertolongan. Materi kita yang terakhir yaitu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mensolatkan jenazah dan tidak ikut mensolatkan dan mengantarnya, maka baginya pahala 2 qirat. Lalu ditanyakan, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu adalah niat, berniat melaksanakan sholat jenazah. Takbir pertama membaca takbir pertama dan membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca takbir kedua dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga membaca takbir ketiga dan mendoakan jenazah. Ada pendoanya yakni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi jenazah laki-laki. Takbir keempat yang membaca takbir keempat dan doa untuk diri sendiri serta seluruh umat Islam. Adapun doanya yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang terakhir yakni salam, mengakhiri salat dengan salam. Oke, itulah saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.